Oke, admin ITTS-nya sudah bergabung, sudah direkam ya. Ini Ibu share materi pertemuan 11 di chat. Putri berarti punya nomornya ya, Put. Kalau misalkan di Kamis nanti kita mau tukar jadwal bisa ya, Putri yang hubungin adminnya ya, Put. Bisa lah ya, Put ya. Nggak punya Ibu, nggak punya nomor Pak Soleh. Oke. Kita mulai ya, pertemuan 11 komunikasi data hari ini. Kita akan membahas materi tentang topologi jaringan. Slide sudah ada di e-learning dan tadi juga udah Ibu share di chat ya, boleh langsung di-download. Slide-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk outline yang akan kita pelajari pada pertemuan 11 kali ini, yang pertama adalah definisi topologi jaringan, kemudian yang kedua jenis-jenis topologi jaringan, kemudian yang ketiga komponen-komponen topologi jaringan. Oke, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi topologi jaringan. Ya, seperti yang kalian mungkin sudah ketahui sebelumnya, topologi itu apa sih? Topologi itu merupakan sebuah rancangan jaringan komputer yang fungsinya untuk merancang atau mendesain bagaimana antara komputer satu dengan komputer lainnya, antara perangkat satu dengan perangkat jaringan lainnya bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan si desainer mau bikin baju, dia harus bikin desain bajunya terlebih dahulu. Dia bikin sketsanya terlebih dahulu di kertas gitu ya. Sama halnya dengan seorang network engineer, ketika dia dapat kerjaan nih, dapat job, coba instalasi jaringan di ruangan ini atau di gedung ini, misalkan di rumah ini. Dia sebelum melakukan perancangan tersebut harus membuat sketsanya terlebih dahulu, harus membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Dengan membuat topologi jaringan nantinya bisa diketahui berapakah jumlah perangkat yang harus digunakan, berapakah jumlah media transmisi yang bisa dipakai dan lain sebagainya seperti itu. Di topologi jaringan ini ibaratnya itu desain atau rancangan atau kalau masak tuh harus butuh resep gitu. Nah, ini di sini dijelaskan topologi jaringan adalah suatu metode atau suatu cara untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, dua perangkat atau lebih dengan menggunakan media transmisi. Media transmisinya di sini bisa menggunakan kabel UTP, kabel fiber optik, kabel koaksial, dan media transmisi nirkabel atau wireless yang menggunakan gelombang radio ya. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan si user ini bisa berkomunikasi dengan user lainnya dengan mudah walaupun berada di tempat yang berbeda. Ini adalah pengertian dari topologi jaringan, ya.
Oke, tadi sudah disebutkan salah satu fungsi dari topologi jaringan itu apa. Tadi saya sebutkan di awal, ketika kita merancang sebuah topologi jaringan, nantinya kita bisa mengetahui berapakah perangkat yang digunakan atau perangkat apa aja sih yang nantinya akan digunakan gitu ya. Di sini ada 4 manfaat yang bisa didapatkan ketika kita akan melakukan perancangan topologi jaringan. Yang pertama, arah jalur internet menjadi jelas. Jadi memudahkan seorang network engineer untuk melakukan konfigurasi jaringan. Untuk melakukan konfigurasi ini di sini termasuk mengkonfigurasi atau mengatur IP address, network dan lain sebagainya ya. Itu. Jadi misalkan ada 2 gedung, dia bisa menggunakan IP address untuk gedung ini berapa IP-nya, untuk gedung itu berapa IP-nya supaya tidak ada collusion, tidak ada konflik antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Terus arah jalur internetnya ya, tadi konfigurasi jaringan termasuk di dalamnya berapakah jumlah media transmisi yang bisa digunakan. Kalau misalkan menggunakan kabel UTP, butuh berapa meter nih gitu ya. Terus yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. Yang tadi ya, balik lagi ke yang tadi. Ketika kita membuat atau melakukan perancangan topologi jaringan, kita bisa tahu alatnya apa saja sih yang dipakai, harga alatnya berapa, perangkatnya apa saja yang digunakan, itu kan kita bisa tahu tergantung kebutuhan. Di situ kita juga bisa meminimalisir biaya. Kita bisa, misalkan ketika kita tahu berapa jumlah perangkatnya, kita bisa memilih perangkat dengan merek-merek tertentu, misalkan mau yang lebih mahal atau yang lebih murah sesuai dengan budget yang digunakan. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam maintenance atau perawatan ataupun upgrade ya dari sisi si network engineer tadi. Dari sisi alat mungkin mau di-upgrade menggunakan yang lebih canggih atau yang terupdate atau yang lebih mahal. Tentunya didukung dengan fitur-fitur tambahan juga ya. Karena semua telah terstruktur dengan rinci, kemudian pemberian label pada setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Biasanya ketika membuat topologi jaringan tuh di ruang server itu kan terkoneksi menggunakan media transmisi kabel tuh. Di kabel-kabelnya juga sudah ada labelnya ya. Ini kabel ini connect ke gedung mana, ke ruang mana. Itu biasanya network engineer udah hafal tuh, udah paham yang kayak gitu-gitu. Jadi maintenance-nya gampang. Kalau misalkan ada yang rusak, oh tinggal dilihat aja yang rusak di gedung ini, tinggal dilihat media transmisinya connect ke alat apa nih, alat yang mana. Yang keempat, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user. Semua bisa sering berkomunikasi dengan baik. Dengan pemanfaatan jaringan komputer tadi ya, internet misalkan di-sharing dari satu gedung di ruang satu ke ruang yang lainnya, tapi mereka masih bisa saling berkomunikasi satu sama lain, bisa memanfaatkan resource sumber daya yang ada di ruangan tersebut. Bisa berbagi printer, berbagi network dan lain-lain, file sharing dan lain-lain seperti itu. Jadi ini adalah manfaat-manfaat yang bisa didapatkan ketika kita melakukan perancangan topologi jaringan sebelum melakukan implementasi langsung merancang jaringan komputer itu sendiri. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Baru definisi sama manfaatnya aja ya ini, topologi jaringan. Ada yang mau tanyakan? Ahmad, Putri, Josafat, Iqbal, Monik? Belum, Bu. Cukup? Belum ya? Lanjut. Oke, Lanjut. lanjut. Nah, kemudian jenis-jenis topologi jaringan ya. Ini ada di mata pelajaran SMK nih. Ya, Putri tahu ya dulu SMK ya TKJ ya, Put. Iya, Bu. Insya Allah. Ya, jenis-jenis topologi jaringan komputer di sini ada 6.
Yang pertama topologi bus, yang kedua topologi star, yang ketiga topologi ring, yang keempat topologi mesh, yang kelima ada topologi tree, dan yang terakhir ada topologi hybrid. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu jenis-jenis topologi jaringan komputer ini. Nah, yang pertama kita akan bahas topologi bus, ya. Bus identik kalau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bus itu ya bis ya. Bis ya, bentuk fisik bis itu seperti yang kita lihat sehari-hari gitu. Bis, alat transportasi, angkutan manusia gitu ya, bis. Kenapa disebut dengan topologi bus? Karena memang rancangannya, desain layoutnya mirip seperti layout di dalam bis. Kalau kalian lihat di sini gambarnya memang seperti layout tempat duduk bis ya. Di sini ada supir, ada tempat duduk supir, di belakang tempat duduk penumpang yang paling belakang, kemudian di sebelah kiri dan kanannya ada host atau ada perangkat-perangkat yang memang mirip dengan kursi-kursi yang ada di dalam bis. Seperti itu. Topologi bus ini merupakan topologi jaringan komputer yang pertama kali digunakan dalam hal penggabungan komputer atau dalam hal menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya. Media transmisi yang digunakan dalam topologi bus ini adalah sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal atau terminator yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Terminator atau terminal itu konektor ya. Yang dimaksud dengan terminator atau terminal ini konektor penghubung yang bisa digunakan untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Kalau kita lihat di gambarnya, topologi bus ini masing-masing perangkat terhubung menggunakan kabel jaringan ya. Kemudian ujung satunya ke perangkat, ujung yang lainnya terhubung kembali ke kabel, yang mana kabel ini menghubungkan ke perangkat yang lainnya. Ini printer ya. Sini printer, ini printer. Jadi masing-masing bisa saling terhubung tanpa menggunakan perantara seperti itu. Biasanya sih yang biasa ini dipakai kabel-kabel fiber optik, kabel koaksial ya seperti ini, yang ada terminalnya gitu yang bisa menghubungkan kabel-kabel. Topologi bus mempunyai beberapa karakteristik atau ciri ya. Yang pertama, biaya yang murah dalam instalasi karena hanya membutuhkan beberapa perangkat. Jadi di sini untuk menghubungkan perangkat satu ke perangkat lainnya, dia hanya menggunakan kabel saja, ditambah dengan terminator tadi. Tidak membutuhkan alat tambahan seperti hub, switch, atau router, seperti itu ya. Proses instalasi mudah dan sederhana. Kemudian node atau titiknya ya, titik ujungnya itu dihubungkan secara serial pada kabel dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator. Jadi terminator ini bisa menghubungkan ujung kabel satu dengan ujung kabel lainnya ya. Yang keempat, betul tidak diperlukan sebuah hub karena hanya butuh konektor penghubung untuk menghubungkan kabel satu dengan kabel lainnya. Yang kelima, jika salah satu perangkat ada yang rusak, maka seluruh jaringan dapat terjadi down, sehingga semua user tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Betul. Kalau ini kan kabelnya saling terhubung. Misalkan kalau salah satu kabelnya ada yang rusak, dia nggak bisa saling berkomunikasi. Ini adalah karakteristik dari topologi bus ya. Yang kedua, masih topologi bus. Kalau tadi karakteristiknya, sekarang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan topologi bus, yang pertama sistem topologi yang sangat sederhana, biayanya lebih murah dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya karena hanya membutuhkan sedikit kabel. Kekurangannya, yang pertama tidak cocok untuk penggunaan pada traffic yang padat. Jadi kalau kalian membutuhkan
lalu lintas data yang cepat dan mudah, itu nggak cocok pakai topologi bus ini. Karena dia kalau mau ngirim ke komputer, misalkan dari komputer 1 ke komputer 2, mau ngirim ke komputer 3, itu mau komputer 1 mau ngirim data ke komputer 3, dia harus melewati komputer 2 terlebih dahulu. Gitu. Jadi nggak bisa langsung dari 1 ke 3, jadi harus berurutan 1, 2, 3. Dan kalau dari 3 mau ngirim ke 1 juga harus berurutan. Kemudian sulit untuk melakukan maintenance. Ya, terus koneksi lebih lambat. Karena itu tadi, kalau salah satu komponen rusak, dia nggak bisa melakukan komunikasi data, jadi harus diperbaiki satu persatu, seperti itu. Koneksi lebih lambat ya, karena yang tadi saya sebutkan, kalau ngirim data dari komputer 1 ke 3 harus melewati 2 dulu secara berurutan gitu, jadi lambat, nggak bisa langsung. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Yang kedua ada topologi star ya. Seperti namanya, untuk topologi star ini, kalau kita lihat di gambar, memang bentuknya seperti bintang ya. Seperti bintang, star. Tapi untuk implementasinya, ketika kalian ingin membuat, biasanya nih suka keliru ya, antara topologi star dengan topologi bus. Kadang kalau misalkan ada soal, di soal tersebut ada gambar ruangan lab komputer di sebuah sekolah atau di sebuah kampus gitu. Ditanya kira-kira di ruangan ini topologi mana yang digunakan gitu. Kebanyakan orang akan menjawab topologi bus karena bentuknya yang mirip dengan topologi bus. Padahal topologi yang digunakan pada rancangan yang biasa digunakan di lab sekolah ataupun kampus itu adalah topologi star, topologi yang ini. Nah, kebanyakan orang keliru karena menilai topologi star ini harus diimplementasikan, harus diimplementasikan sesuai dengan rancangannya, yang sesuai dengan gambar seperti ini ya, seperti bintang. Padahal dalam implementasinya jauh dari gambar gitu ya, kecuali memang di ruangan-ruangan tertentu. Tapi kalau ruangan yang mau tertata rapi dengan jumlah perangkat yang banyak, asalkan skemanya seperti ini nih. Jadi bentuk implementasinya nggak harus sama membentuk bentuk bintang seperti ini ya. Yang penting dari ketika mau disusun, sebentar saya gambar. Misalkan ketika mau disusun seperti ini juga bisa. Misalkan ini ada komputer, ada 10 komputer gitu. Di sini ada 10 komputer. Ada 11 dengan komputer dosen. Kemudian di sini ada rak. Ada rak yang di sini ada switch. Ada switch atau router di atasnya. Nah, kabel-kabel jaringannya ini terpusat ya, terpusat di satu titik gitu. Kalau kita lihat di gambarnya ini terpusat di satu titik, di mana di sini menggunakan hub ya, bisa menggunakan hub, bisa menggunakan switch atau bisa menggunakan router. Jadi komputer dosen connect ke hub ini, kemudian komputer-komputer mahasiswa di lab ini juga connect ke satu perangkat ke hub ini gitu. Jadi untuk implementasinya topologi star ini tidak harus bentuknya, layoutnya seperti membuat lingkaran seperti bintang seperti ini ya. Kalau bentuknya seperti ini pun ini sudah bisa disebut dengan topologi star karena dia ada satu titik pusatnya. Seperti itu. Jadi topologi star ini adalah topologi jaringan yang memiliki bentuk yang sama seperti bintang. Bentuk ininya ya, rancangan jaringannya. Dengan hub sebagai sentralnya atau sebagai media penghubungnya ke setiap perangkat komputer. Yang tadi saya jelaskan, topologi star ini biasa digunakan dalam lab komputer atau lab komputer di sebuah sekolah atau sebuah kampus. Karakteristik dari topologi star ini yang pertama, semakin banyak perangkat atau semakin banyak user di topologi star yang terhubung dalam suatu hub, maka kinerja jaringan akan menurun karena dibagi-bagi ya.
si sistem kerja dari si hub ini terbagi lebih banyak perangkat, kinerjanya akan lebih menurun. Kalau sedikit lebih cepat gitu. Setiap perangkat atau user akan berkomunikasi langsung dengan hub. Jadi kalau misalkan tidak seperti dengan topologi bus tadi, kalau mau ngirim data dari nomor 1 ke 3 harus melewati 2 dulu. Kalau ini enggak. Jadi si komputer dosen nih mau ngirim data ke komputer dengan nomor meja 3 misalkan. Dia ngirim dulu ke hub datanya, kemudian dari hub baru diteruskan ke komputer yang ada di meja nomor 3. Seperti itu. Kemudian topologi star mudah untuk dikembangkan. Salah satunya tadi ya dikembangkan dalam penambahan alat, kemudian perubahan dalam layout dan implementasinya gitu. Kemudian jika salah satu perangkat user rusak, maka jaringan masih bisa berjalan dengan baik. Contoh, misalkan kabel yang menghubungkan komputer nomor 1 ini gigi tikus, misal konektornya putus. Itu tidak akan mempengaruhi jaringan atau lalu lintas jaringan ke komputer-komputer yang lain. Jadi mereka masih bisa bekerja. Gitu. Terus kabel yang digunakan pada topologi ini adalah kabel UTP ya sebagai media transmisinya. Jadi ini adalah jenis definisi dari topologi star. Kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Yang pertama, kelebihannya topologi star ini mudah dalam pengembangan suatu jaringannya. Terus topologi star ini minim trouble atau collision ya. Jika salah satu perangkatnya bermasalah tidak mempengaruhi kinerja perangkat yang lainnya. Jadi tinggal diperbaiki saja kerusakan yang terkoneksi ke perangkat tersebut. Kekurangan dari topologi star, yang pertama, topologi star ini hanya memiliki satu tumpuan, satu center ya, yaitu perangkat di hub. Jika hubnya memiliki trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada dalam topologi star tersebut. Gitu. Jadi karena si hub ini merupakan sentral, merupakan perangkat penghubung ke perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi kalau rusak ya hubnya harus diganti gitu. Kalau kabelnya atau komputernya rusak tidak akan mempengaruhi, tapi kalau ya si sentralnya yang rusak itu rusak semua gitu. Kalau di manusia tuh apa ya? Sebagai sentral tuh hati apa otak ya? Putri Ahmad nih yang filosofinya bagus nih, Ahmad. Jiwa, Bu. Jiwa berarti hati ya. Ya, Bu. Hati kalau hatinya rusak berarti semua anggota badan rusak gitu ya, Mat. Ya, Bu. Ya kurang lebih. Apa, Mat? Mau ngomong takut salah, Bu. Ada yang ketawain, Bu. Ini di belakang saya. Oh gitu. Ada. Diketik aja kalau gitu ya, Mat, nanti. Oke, lanjut ya. Yang kedua, biayanya relatif mahal karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dari hub ke perangkat-perangkat yang lainnya. Kemudian kekurangan lainnya yaitu jumlah port yang terbatas pada hub. Paling dicari solusinya menggunakan 2 hub ya. Nanti dari hub 1 ke hub 2 ditambahkan kabel penghubung lagi gitu. Oke, yang ketiga topologi ring. Topologi ring ini seperti namanya ring, cincin ya. Cincin itu kan rata-rata bentuknya bulat ya. Emang cincin itu bentuknya bulat ya? Enggak. Tapi ada ya cincinnya kotak, ada nggak Putri Monik cincin kotak? Ada, Bu, dipakai sama SpongeBob. Ada ya? Cincin kotak. Iya, jadi topologi ring ini sesuai dengan namanya bentuknya berbentuk lingkaran seperti cincin seperti ini ya. Sekali lagi tadi sama halnya dengan topologi star. Ketika dalam pengimplementasian jaringannya bentuk desainnya tidak harus bulat seperti ini ya. Yang penting seperti kalian lihat di gambarnya nih ya.
dia hampir mirip dengan topologi bus, tapi ini lebih terstruktur. Misalkan ini kita ibaratkan komputer 1, 2, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6 gitu ya. Tadi bus juga kan seperti itu ya. Nah, tapi ini lebih ini lagi. Misalkan kamu dari komputer 1 mau ngirim ke 4, dia harus ngelewatin dulu 1, 2, 3, 4. Nggak bisa dari 4 ke 1 kayak gini atau 1 ke 4. Gitu. Maupun yang 6 ke 3. Nggak bisa kayak gini. Dia ngirimnya harus berurutan. Kayak gini. Atau kayak gini. Topologi ring ini digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur-fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Repeater ini ya. Karakteristik dari topologi ring ini antara lain yang pertama, titik-titik dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan menyerupai cincin. Tipe kabel yang bisa digunakan adalah kabel UTP. Kemudian 3, trouble yang dihadapi mirip dengan topologi bus ya, mirip betul. Yaitu apabila satu titik rusak, maka seluruh titik tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan tersebut karena di sini ada kontinuitas, jadi berkelanjutan, nggak bisa silang-silang atau cross seperti itu. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga collision dapat dihindarkan. Collision itu gangguan ya. Jadi kalau misalkan karena dia kalau datanya tuh ngalir gini sesuai alur. Jadi tidak akan terjadi tabrakan data. Misalkan tabrakan tuh artinya ketika si 1 mau ngirim ke 6, tiba-tiba yang dari 2 juga mau ngirim ke 5, ini kan bisa tabrakan data. Ini tidak terjadi karena datanya muter seperti ini. Kelebihan topologi ring yang pertama, waktu lebih optimal dalam mengakses suatu data. Waktunya lebih cepat ya, misalkan dari 1 ke 2 itu lebih cepat. Data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi collision. Kualitas aliran data lebih cepat karena dapat melayani data secara fleksibel. Kemudian dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena dapat bergerak secara fleksibel. Kekurangannya sulit melakukan konfigurasi ulang. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau karena salah satu hilang. Apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Kalau kita lihat tadi gambarnya ya. Sebentar. Kalau kita lihat gambarnya di sini, kalau ini, coba gimana caranya nih satu komputer bisa terhubung ke komputer lainnya. Aduh, sebentar. Klik. Nah, ini PC nomor 1 nih. Mau terhubung ke PC nomor 2. Sementara PC nomor 1 terhubung juga ke nomor 6. Gimana caranya? Ini tanpa hub atau switch. Ada yang tahu? Nah, berarti kalau misalkan diimplementasinya, satu komputer ini, satu PC ini berarti harus mempunyai 2 LAN card. Ya, 2 network interface card atau kartu jaringannya. Jadi dalam satu PC atau laptop tersebut harus memiliki 2 LAN card atau kartu jaringan di atas dan di bawah, biasanya seperti itu. Agar misalkan LAN card yang pertama itu koneksi ke, misalkan ini PC nomor 1, LAN card pertamanya connect ke PC 2, LAN card yang keduanya connect ke PC 3, dan komputer-komputer lainnya pun seperti itu. Gitu, ya. Sekarang udah ada ini juga ya, konektor jaringan. Colok, nanti juga bisa menghubungkan media transmisi. Oke, ini untuk topologi ring. Yang keempat ada topologi mesh.
mess. Mess itu artinya berantakan ya, acak-acakan, mess gitu ya. Topologi mesh ini sebenarnya gabungan dari topologi star dan topologi ring gitu ya. Kalau kalian lihat di gambarnya betul ya. Ini adalah gabungan antara topologi star dan topologi ring dijadikan satu. Jadi selain datanya bisa dilakukan mengikuti alur lingkaran, data tersebut juga bisa dikirim secara cross gitu ya, secara terdistribusi, secara terpusat gitu. Topologi mesh ini adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Jadi mau datanya muter, nggak masalah, mau langsung ditujukan dengan alur secara melintang gitu juga bisa. Karakteristik topologi mesh yang pertama, susunan pada setiap peralatan yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung satu sama lain. Jika peralatan banyak akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh, tentunya akan sangat rumit ya. Gimana nih ngatur lalu lintasnya gitu ya. Berarti ini selain menggunakan dua LAN card, berarti juga harus mempunyai perangkat tambahan, bisa aja nambahin ini ya, bisa menggunakan beberapa media transmisi sekaligus selain menggunakan kabel untuk yang terhubung ke perangkat satu dengan perangkat lain. Kemudian ditambahkan juga media transmisi wireless untuk menghubungkan dengan perangkat yang lebih dari dua. Seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dari topologi mesh ini, yang pertama, memiliki backup jalur lalu lintas ya. Jadi selain menggunakan jalur lalu lintas yang terarah, untuk mesh ini juga ada backup tambahan, bisa secara cross gitu ya. Troubleshoot-nya mudah. Terus di awal, jika peralatan yang banyak, troubleshooting-nya mudah ya, karena kalau misalkan tadi kalau topologi star aja atau ring aja, kalau topologi ring aja kan kalau satu rusak dia akan mempengaruhi ke perangkat yang lainnya, karena kalau topologi mesh ini ketika satu jalur rusak dia punya jalur tambahan gitu ya. Jadi ada opsi lain gitu. Kekurangannya, topologi mesh memerlukan biaya yang mahal karena tadi pasti banyak media transmisi yang digunakan. Selain media transmisi kabel, tentunya harus membutuhkan media transmisi wireless juga. Dan harus dilihat juga perangkat yang bisa digunakan untuk dua transmisi itu juga lumayan mahal. Yang kedua, instalasi dan maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke dua topologi terakhir, topologi tree dan topologi hybrid. Gimana? Ada yang mau ditanyakan kah? Belum ada ya?
Beneran ya. Oke, berarti kita lanjut nih. Kita lanjut ke topologi yang kelima, yaitu topologi tree. Topologi tree ini artinya pohon ya. Artinya pohon. Ada daun, ada batang gitu ya. Sesuai dengan namanya, bentuknya pun seperti pohon gitu. Jadi ada beberapa LAN gitu. Di sini ada, kalau kita lihat dari gambarnya, ada beberapa LAN, local area network, yang terhubung ke satu jalur gitu ya, sehingga mereka satu sama lain bisa saling berhubungan gitu ya. Kalau kita lihat bentuknya memang seperti pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Ya. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang banyak digunakan saat ini karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Betul, karena misalkan ini jaringan yang ada di ruangan 1. Kemudian ini jaringan yang ada di ruang 2, ini jaringan yang ada di ruang 3. Ini jaringan yang ada di ruang 4 gitu ya. Jadi jaringan yang ada di ruang 1, 2, dan 3, 4 ini terhubung ke dalam satu jaringan utama. Misalkan di ruangan server atau di ruang kendali, di ruang IT seperti itu. Walaupun memiliki media transmisi yang berbeda, perangkat yang berbeda, konfigurasi IP address yang berbeda, tapi satu sama lain bisa saling terhubung. Itu. Ibaratnya jaringan-jaringan ini adalah daunnya. Nah, batang ini yang bisa menghubungkan dari daun-daun tersebut. Seperti itu. Kelebihan topologi tree, yang pertama mudah untuk troubleshooting, karena kita bisa tahu kesalahannya, misalkan ada di ruang 1, kita hanya bisa fokus di ruang 1 untuk troubleshooting. Mudah melakukan retopologi atau melakukan topologi ulang, dirancang ulang, seperti itu ya. Kekurangannya memerlukan banyak kabel, memerlukan banyak media transmisi, sering terjadi collision atau tabrakan, karena misalkan di dalam satu ruangan dan ruangan lainnya terdapat IP address dengan network yang sama, itu bisa terjadi tabrakan. Apalagi kalau menggunakan sistem pengalamatan IP address-nya menggunakan sistem statik gitu ya, itu bisa sering terjadi tabrakan. Dan lambat gitu ya, karena berbeda ruangan, berbeda network, dan lain sebagainya. Jika terjadi gangguan pada jaringan pusat, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Misalkan yang di pusat ini, dia si ISP-nya ini, modem ISP-nya ditaruh gitu ya, dan dari modem ini biasanya ada router utama yang menghubungkan ke jaringan-jaringan komputer yang lainnya. Kalau pusatnya terganggu, maka anggota-anggotanya pun akan terganggu. Jaringan di bawahnya ya yang terganggu. Oke, yang terakhir. Ini yang terakhir ada topologi hybrid ya. Hybrid ini berarti apa ya? Kan sekarang juga ada kuliah hybrid ya. Di ITTS hybrid ya metode kuliahnya ya. Disebutnya blended learning, Bu. Blended learning ya. Ya, Bu. Bisa online, bisa offline gitu ya. Di Ya, betul. sekarang info terbaru ya, ini nggak tahu udah disahin apa belum. Sekolah-sekolah negeri juga SMK, SMA itu sedang mengajukan untuk melakukan sistem pembelajaran hybrid atau blended learning gitu. Kalau mahasiswa sepertinya sudah biasa ya, karena mungkin ada banyak mahasiswa yang di luar kota seperti yang banyak di TTS ini, yang memang tidak bisa hadir di kampus untuk melakukan perkuliahan offline gitu ya. Tapi ada wacana di pendidikan saat ini untuk sekolah SMA dan SMK itu dilakukan sistem pembelajaran hybrid gitu ya, untuk mengatasi, khususnya untuk sekolah negeri ya, karena di sekolah negeri itu biasanya kuota muridnya terbatas gitu ya. Nah, mereka ini ingin menambah
kuota siswa dengan ruangan yang terbatas gitu. Jadi solusinya menggunakan sistem pembelajaran hybrid gitu ya. Jadi misalkan ada jadwal-jadwal tertentu, misalkan siswa kelas ini minggu ini atau bulan ini offline, minggu depannya atau bulan depannya online, nanti secara bergantian seperti itu. Jadi dengan ruangan yang terbatas, tapi masih bisa menampung siswa yang kuotanya ditambah gitu. Satu sisi ini merupakan kebijakan yang menguntungkan ya, tapi kita juga tidak bisa menyampingkan sekolah-sekolah swasta gitu ya. Kalau semua siswa diakomodir oleh sekolah-sekolah negeri, sekolah swastanya nanti akan kehilangan banyak siswa gitu ya. Tapi itu masih wacana ya, belum fix disahkan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Topologi hybrid. Topologi hybrid ini merupakan topologi jaringan yang baru yang tercipta antara penggabungan beberapa topologi jaringan yang berbeda. Topologi hybrid ini terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya yang kalian lihat di sini ini adalah gabungan dari beberapa topologi ya. Ada topologi tree, ada topologi mesh gitu ya. Digabungkan menjadi satu. Tapi masih bisa saling terhubung satu sama lain gitu ya. Walaupun menggunakan media transmisi yang berbeda, topologi yang berbeda, mereka terhubung. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya dapat digunakan di lingkungan. Dapat digunakan di lingkungan yang digunakan apa nih? Sorry, keputus. Maksudnya gimana, Bu? Iya. Sebentar, dapat digunakan di lingkungan yang digunakan. Sebentar. Oke, ini anggap aja nggak ada ya, salah. Kurang ketik. Pertama, jika salah satu titik mengalami gangguan tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Kecepatan transfer data lebih cepat. Terus kekurangannya, topologi ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Seperti kita lihat tadi hybrid ya, banyak media transmisi yang berbeda, perangkat yang berbeda. Pengolahan juga cukup rumit, terus instalasi dan konfigurasinya rumit. Ini kali ya, dapat digunakan di lingkungan yang cakupan areanya lebih luas gitu. Jadi nggak hanya LAN aja. Kalau LAN itu kan topologi jaringan komputer yang hanya di satu ruangan saja, dalam satu gedung. Gitu ya. Nah, kalau untuk topologi hybrid ini sudah mencakup luas area yang lebih luas dari LAN gitu. Area cakupan yang lebih luas dari LAN itu berarti ada MAN, ada WAN, internet dan lain sebagainya. Oke, tadi kita sudah bahas jenis-jenis topologi jaringan. Ada 6 jenis topologi jaringan dari bus sampai dengan hybrid. Sekarang kita akan bahas komponen-komponen yang biasa digunakan dalam merancang topologi jaringan. Ini sudah diimplementasikan ya komponen topologi jaringan. Yang pertama ada NIC atau Network Interface Card, LAN card ya, kartu jaringan nih seperti ini yang tadi sudah dibahas. Ini sudah terpasang di PC atau laptop kita masing-masing. Nah, kalau misalkan untuk menghubungkan ke perangkat lainnya dibutuhkan LAN card tambahan. Ini bisa terpasang di komputer lebih dari satu gitu. Yang kedua ada hub dan switch ya. Ini biasa tadi dipakai di topologi star ya. Hub dan switch. Kemudian ada router. Ini router, kemudian ada repeater, ada access point, ada modem internal, kemudian ada modem internal yang ini modem eksternal, sorry salah.
ya, modem internal dan eksternal. Kalau kita lihat di sini ada banyak komponen-komponen topologi jaringan ya, dimulai dari hub, switch, router, repeater, access point. Nah, tapi sekarang ini sudah banyak alat-alat yang merupakan penggabungan dari beberapa alat ini. Misalkan kayak, mana nih? Router, repeater, dan access point. Ini kalau dulu ya, zaman dulu ini masih stand alone gitu ya, artinya satu perangkat hanya memiliki satu fungsi. Kalau sekarang, ketiga alat ini sudah bisa didapatkan dalam satu perangkat gitu. Jadi ada alat router, ada router WiFi ya, yang dia bisa berfungsi sebagai router, bisa berfungsi sebagai repeater, dan bisa juga berfungsi sebagai access point gitu. Jadi ini hanya penjabaran aja pengenalan alatnya. Nah, tapi untuk saat ini sudah banyak bahkan dia bisa berfungsi sebagai hub dan switch juga. Jadi hub, switch, router, repeater, access point sudah bisa didapatkan dalam satu perangkat. Seperti itu ya. Udah makin canggih gitu. Kalau router ini untuk mentranslate network yang mempunyai network yang berbeda, mempunyai segmen jaringan yang berbeda, bisa saling berkomunikasi menggunakan router. Kalau repeater ini penerus sinyal ya. Repeater ini adalah penerus sinyal, misalkan media transmisinya menggunakan wireless, modemnya ini ada di lantai 2, sementara untuk meneruskan jaringan ke lantai 1 itu kita bisa menggunakan repeater, jadi untuk meneruskan jaringan. Kalau access point ini pemberi sinyal ya, biasa digunakan untuk menyebarkan sinyal wireless gitu. Kalau modem ini untuk mendapatkan akses internet dari ISP, Internet Service Provider. Kalau hub dan switch ini berfungsi untuk menghubungkan satu node dengan node yang lainnya, satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Oke, habis. Gimana sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Apa mau langsung praktek? Tadi kalian sudah mengenal dari 6 topologi ya, dari topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, kemudian topologi tree, ada lagi topologi hybrid, kemudian komponen-komponennya untuk melakukan kurang ini ya, kurang media transmisi ya, komponen-komponennya harusnya ditambahkan di sini media transmisi. Media transmisi. Ada kabel, ada nirkabel, dan ISP, Internet Service Provider-nya. Kalau mau lebih lengkap lagi, tambahkan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat media transmisinya, kabelnya juga. Banyak, jadi ketika kalian merancang sebuah topologi jaringan ini, kalian nantinya bisa mengetahui alat apa sih yang mau dipakai, jumlahnya berapa, harganya berapa. Gitu. Jadi bisa mengestimasi budget. Dan harus menyesuaikan dengan ruangan ya. Ketika kalian nantinya jadi network engineer, dilihat ruangannya, kapasitas usernya berapa. Oke, di sini sudah terlihat, di sini Ibu sudah merancang 6 jenis topologi jaringan ya. Belum Yang terlihat, mana? Bu. Belum terlihat, sebentar. Oh iya, belum di-share. Sorry. Nih. Jadi ini adalah 6 jenis topologi jaringan yang kita simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini yang pertama ada topologi bus. Di sini konektornya Ibu pakai switch tambahan ya. Jadi susah kalau mensimulasikan topologi bus ini karena kalau di realnya kan kita menggunakan konektor penghubung kabel satu ke kabel lainnya ya. Cuma ini diakalinnya pakai switch gitu.
Kemudian ini ada topologi star. Kalau di sini ada server, ada PC dan switch. Kalau topologi star di sini ada server, switch dan PC juga, cuma beda bentuk. Kemudian topologi ring ya, topologi ring seperti ini. Ada PC, switch yang saling terhubung satu sama lain. Ini topologi mesh, gabungan antara topologi ring dan star. Cuma dibedakan dia ada tambahan satu server. Kemudian di bawahnya ada topologi tree, ya. Kemudian yang bawah ada topologi hybrid nih, ini rumit banget. Ini nyambung nih materinya ke minggu depan. Jadi di minggu depan kalian harus menyelesaikan semua topologi jaringan ini, kemudian nanti dipresentasikan. Kita lihat ya, ini sebentar. Mana ya? Nah, sukses. Ini ke sini, sukses. Sukses. Kemudian ini ke sini, sukses juga. Nah, sudah sukses semuanya. Sekarang kita mulai praktek yang topologi bus dulu ya. Topologi bus, silakan kalian buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kita akan mensimulasikan topologi yang pertama, yaitu topologi bus, di mana di sini terdapat satu server, kemudian ada 10 PC, dan ada 5 switch. Menggunakan kabel straight. Silakan dibuat dulu topologinya yang bus ya, yang pertama. Baru nanti akan Ibu jelaskan bagaimana cara mengkonfigurasinya. Kita lihat di sini masing-masing PC-nya menggunakan IP secara DHCP ya, karena kalau kita input IP-nya menggunakan statik dengan banyak PC itu akan sangat melelahkan. Kita harus input IP-nya satu persatu. Masih ingat caranya bagaimana memberikan IP secara otomatis? Minggu lalu sudah kita praktekkan tuh. Jadi di setting di servernya. Kita lihat di sini masing-masing PC. Ini memang kalau misalkan kita lanjutkan sampai simulasi yang hybrid, ini nggak keburu ya. Ini jadi lanjut ke minggu depan. Yang minggu ini kita selesaikan yang bus aja dulu. Tuh, ini semua PC-nya menggunakan atau mendapatkan IP secara otomatis. Nantinya IP ini diatur di mana? Kalau minggu lalu itu kita ngaturnya di router ya. Kalau sekarang kita ngaturnya di server. Jadi perangkat ini sudah ada servernya di sini ya, di config. Nih. Jadi untuk server ini sudah ada layanan DHCP server gitu ya. Jadi klik di sini, klik server. Kita lihat di sini ada physical. Di bagian physical seperti biasa kalian ini menggunakan LAN card ya. Terus di bagian config IP-nya fast Ethernet 0. IP untuk server ini kita setting statik 192.168.1.10 dengan subnet mesh 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.1.1. Ini untuk IP si server. Kemudian nantinya si server ini akan memberikan IP address secara otomatis ke klien-klien yang terhubung di dalamnya menggunakan DHCP server. Jadi pilih di bagian config. Di sini ada service ya, ada layanan DHCP. Service-nya di on, pool name-nya server pool, atau ini bisa diganti apa aja. Default gateway-nya samakan dengan gateway yang terdapat di server, DNS servernya di blank aja 000.
Kemudian start IP address. IP address yang akan diberikan kepada kliennya mulai dari IP berapa. Karena tadi IP servernya 192.168.1.10. Kalau kita mulai dari 1, nanti akan konflik dengan yang si server. Jadi kita mulai di 192.168.1.11. Subnet mask-nya 255.255.0. Gitu. Terus maximum number of user ini 245. Jadi IP address ini bisa diberikan ke 245 perangkat ya. Nanti kalau misalkan ditambahkan satu server tambahan, secara otomatis dia akan mendapatkan IP. Kecuali kita setting di sini hanya untuk 10 komputer. Ketika kita tambahkan satu perangkat tambahan itu udah nggak bisa terhubung karena kita di sini 10. Nah, kalau udah jangan lupa diklik save gitu. Nah, kalau sudah disetting di servernya, tinggal dibuka PC masing-masing seperti biasa ya, di bagian fisikalnya. Jangan lupa diganti dengan LAN card. Terus hidupkan lagi, tinggal setting IP address-nya. Di IP address diubah dari statik ke DHCP agar bisa saling terhubung satu sama lain. Ini untuk topologi bus. Nah, seperti ini. Silakan ya, buat dulu topologi busnya.
Gimana sudah? Saya ulangi ya. Jadi di sini ada satu server. Server itu adanya di mana di end device. Di end device ini ada server. Kemudian tambahkan 10 PC. Oke, masih config ya. 10 PC dengan 5 switch. Switch-nya ada di sini. Switch-nya pakai yang 2950. Ini 24 port ya. Artinya bisa menghubungkan 24 perangkat sebenarnya. Kemudian setelah itu setting PC-nya masing-masing menggunakan IP DHCP ya. Nah, untuk mendapatkan IP DHCP kalian harus mengaturnya di bagian server. Di sini pertama di desktop IP configuration untuk servernya ini hanya memiliki satu port LAN card ya, yang terhubung ke switch dengan IP 192.168.1.10. Subnetnya 255.255.255.0. Di gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian setelah itu di bagian konfigurasi kalian pilih DHCP. DHCP server, full name-nya server full. Ini bisa apa aja sih namanya. Gateway-nya samakan dengan IP server tadi, kemudian start IP address-nya dimulai dari 11. Kalau sudah diisi semuanya, diklik save. Add dan save gitu ya. Nanti baru tinggal dilihat apakah sudah mendapatkan IP DHCP dari server atau belum, kemudian tes koneksinya. Ibu lihat lagi konfigurasi servernya, Bu. Oke. Di sini untuk konfigurasi server, pertama kalian bisa setting IP address-nya dulu ya. Bisa di sini di bagian interface fase Ethernet langsung dikasih IP-nya static 192.168.1.0. Atau bisa juga dilakukan di menu GUI ya, desktop IP configuration, kasih IP. Ada 2 pilihan tuh caranya. Lebih gampang di sini ya, pakai GUI, desktop IP configuration, IP servernya dikasih IP secara statik. IP-nya, subnet mask-nya, default gateway-nya. Terus kalau udah untuk memberikan IP address secara otomatis atau DHCP ke klien, klik di config di bagian DHCP. Nih. Bisa, Mat? Oh, bisa, Bu. Kalau komputernya itu setting komputernya gimana, Bu, tadi? Setting PC, nah. Ini Ya, udah di ini apa? Fisikalnya udah ditambahin LAN card udah. LAN card-nya udah dipasang ya? secara default udah kan ya, Bu ya? Udah ya.
Default emang LAN card ya, kecuali mau diganti wireless. Nah, terus tinggal ini aja sih di desktop IP configuration tinggal diubah aja dari static ke DHCP. Nanti dia otomatis dapat IP. Oh iya Bu. Yang di switch nggak diapa-apain kan Bu ya? Di switch Di nggak diapain. Nggak ada konfigurasi di switch. Cuma sebagai konektor aja di sini dia perannya. Ada yang sudah selesai? Boleh di-share screen? Yang share screen absen nih Bu ya. Iya dong. Saya mau share screen. Oke. Oke. Sudah coba tes IP-nya, Mat. Ibu mau lihat IP-nya. Sudah dapat IP DHCP atau belum? Server Bu. IP. Klien. Oh, klien. Ya. DHCP ini Bu keluar. Bener ya? Mulai dari satu ya? Dari satu ya?
Iya. Servernya berapa IP-nya? Oh, IP server Mm-mm. di ACP ya Bu ya. Ini 192.168.10. Jadi kamu mulainya si klien itu dari nol ya, dapat ke desktop deh, Mat. Desktop? Desktop yang tadi yang baru. Nggak, di server, di server. Di server, Oh, heeh. Di server, buka desktop, ya. buka IP desktop konfigurasi. IP, configuration. Ya, Di server ini IP-nya 10. ya. Berarti si klien ini kan jumlah kliennya 10 ya. Berarti ada yang dapat IP 11 ya. Iya barangkali Bu. Kalau tadi mm, coba ganti IP-nya dimulainya jangan dari 0, Mat, dari 11. Itu di close dulu, ke DHCP lagi, ke config Oh, ya. Nah, di situ start IP address-nya jangan dari 0. Kan kamu start IP address-nya 192.168.1.0 ya. Ya, Nah, itu 0-nya diganti jadi 11. di save ya Bu Kalau ya. mau, iya, save. Save, coba lihat lagi. Si kliennya nantinya akan dapat IP yang mulai dari 11 ke atas gitu. Diubah dulu ke statik, balikin lagi ke DHCP buat nge-refresh. Oh, iya Bu. Udah 11 ya? Oke. Yang lain juga sama berarti ya. Coba di tes koneksi. Bu, kalau IP PSI 6 configuration ini nggak usah diotak-atik ya? Beda ini. Beda versi. Udah PSI ya. Ini Mm-mm. saya tuh dapat pesan ini terus Bu, DHCP request failed. Balikin dulu ke statik. Heeh. Kok Tuh, failed failed ya? terus. Ya Bu. Kita coba di komputer lain ya Bu Tapi ya. yang nomor di komputer lain coba. Itu soalnya masih merah. Putri juga Statik. sama ya, cuman satu PC doang yang dapat di atas 10. Sisanya di bawah 11. Oh, yang lain bisa ya. Gimana? Yang lain bisa Yang kan? lain bisa. Iya Bu. Ini kurang hoki kali ya Bu ya. Lihat CP. Coba. Biasa harus di-save dulu, tutup, buka lagi kayak gitu, Mat. Oh, di sini file Cuma Bu. satu PC doang. Putri maksudnya gimana nih, Put? Cuma satu PC doang yang dapat PC di atas, sisanya 19. Iya, jadi 9 PC lainnya dia dapatnya angka 1 sampai 9, Bu. Kayak Ahmad kali yang tadi, start IP address from-nya berapa? 10, Bu. 11 dong, Yang kan si server 10 IP-nya. server bukan satu, Bu, IP-nya. Server 10 IP-nya. Satu tuh gateway. Berarti tuh IP yang dikasih oleh ISP internet gitu. Oke, Ahmad, terima kasih. Nanti dilanjutkan Ya baik ya. Bu. Boleh di stop screen, stop share screen. Gimana yang lain? Coba lihat punya Putri. Yang di DHCP disebarnya berapa, Bu? 11 apa 10, Bu? 11 ya, Bu. 11, 11. Nih, seperti ini ya. Jadi untuk server, IP server ini kita bisa setting sebagai menggunakan statik ya. 192.168.1.10. Subnetnya 255.255.255, gateway-nya 192.168.1.1. Gateway ini berarti alamat IP default yang diberikan oleh ISP ya kalau terkoneksi ke Internet Service Provider gitu.
Jadi nantinya si server ini juga bisa memberikan akses internet ke si klien-kliennya. Nah, setelah itu di bagian config, kita ke menu DHCP. Nah, di sini default gateway-nya 192.168.1.1, start IP address 192.168.1.11. Jadi nantinya si klien ini akan dapat IP 10 ke atas, 11, 12, 13, dan seterusnya. Jadi nggak ada yang dapat di bawah 11 gitu. Tuh. Nih, IP-nya semua dari 11. Tuh, 18, 11 gitu ya. Oke, Ahmad tadi sudah presentasi ya. Walaupun masih ada yang harus diperbaiki beberapa, Ibu absen. Yang lain ayo silakan share screen. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Coba Ibu lihat IP kliennya dulu, Put. Udah DHCP atau belum? Udah, Bu. Coba Saya klik. buka divisi 0. Dapat 12, Bu. Oke. Udah yang tadi udah troubleshoot-nya udah ya? Katanya yang tadi bawah 10. Udah, Bu. Itu saya salah masukin. Oke. Tadi di sini sebenarnya udah betul 10. Mm-mm. Mm-mm. Tapi yang di sini DHCP yang di sini nih saya lupa kalau habis masukin start typing nggak di save. Jadi yang Oh, 11 tadi tuh nggak masuk 0. gitu. Iya, jadinya Oke. ya udah jadi 1 sampai 9. Tes koneksinya. Saya ngeping ya, Bu. Mm-mm. Dari PC 0 ke PC 2 strip 2 2 strip 2. Oke. Dari PC 0 ke ujung PC 4 strip 2. Aman, Bu. Aman. Oke, Putri. Good. Oke, Bu. Kalau yang Ahmad tadi masih merah ya, Mat. Kabel antara switch ke switchnya masih merah ya. Kalau ini Putri kan udah hijau semua. Koneksinya juga udah lancar. Oh, ternyata salah kabel, Bu. Untuk menggabungkan switch ke switch itu harus pakai kabel crossover. Di sini baru bisa nyala hijau, Bu. Oh, tadi pakai yang straight ya? Iya, Bu. Oke. Udah bisa, Mat. Udah bisa sekarang. Alhamdulillah udah bisa, Bu. Udah ngeping gitu udah bisa ya? Ngeping belum dites, tinggal satu kabel lagi diperbaiki. Oke. Siap. Saya Thank you, stop. Putri. Ya, Bu. Saya stop Absen ya. screen. Boleh, Bu. Sampai besok ya nggak apa-apa. Ayo, yang lainnya Josafat. Kemana nih Josafat? Putri udah absen. Yuk. Oke, Ibu tunggu ya. Monik seperti biasa ya, Monik online di handphone, nggak bisa praktek.
Solah ada nih. Solah, Iqbal, silahkan. Iqbal, Solah, silahkan. Josafat masih melakukan instalasi kabel ya. Udah Bu, izin share screen ya. Oke, Jo, silahkan. Udah terlihat ya Bu? Sudah. Ibu Oke. mau lihat IP-nya dulu, Jo, IP di klien ya? masing-masing klien. Oke. Ya, oke. Udah 11. DHCP ya. Iya. Lalu selanjutnya sebelahnya Sekarang, udah 13. oke. Ini dari Langsung servernya. testing. Oh, testing langsung. Oke. Mm-mm. Pilot ya, Bu? Saya bingung Kenapa nih. ya? Oh, belum diambil ini, belum diambil IP-nya. Sorry. Ada IP yang belum diambil mungkin. Mm-mm. Ah, Oke, udah sukses ya. oke. Oke, thank you, Jo. Yo, sama-sama. Oke, Josafat sudah praktek. Yang lain gimana nih? Bu, Iqbal. Ya, saya izin share screen. boleh. Siap, Solah. Share. Ya, ini sudah hijau semua IP-nya Ibu mau lihat di klien. IP-nya klien ya. Nih, Mm-mm. yang ini Hijau ya. komputer 0 dapat 16. Mm-mm. Kemudian yang ini 12. Nggak kelihatan di Ibu Oh, IP-nya. nggak kelihatan, sebentar. Harus ini share screen. Hmm, lihat Bu. Dah, oke, udah DHCP ya. Ya, DCP. Semua udah ya, 10 Semuanya 10-nya udah. udah ya. Oke, tinggal Semua testing. udah. Testing dari PC 0 Mm-mm. ke PC 7. Ini di bawah Oke, sukses. sukses. Siap. Makasih, Solah. Oke, sudah ya. Tadi ada 4 orang, Ahmad, Putri, Josafat, dan Solah yang sudah menampilkan hasil simulasi topologi jaringan busnya. Untuk Monik gimana nih? Monik dan Iqbal, Ibu masih kasih kesempatan untuk menampilkan. Monik masih terkendala di handphone. Iya, Ibu. Iqbal gimana, Iqbal? Iqbal, gimana nih, Bal?
Tidak ada respon ya. Oke, untuk Iqbal. Baik, kalau gitu tadi kalian sudah melakukan simulasi untuk topologi bus. Minggu depan kita akan lanjut untuk melakukan simulasi untuk topologi-topologi lainnya ya. Jadi masih ada 5 topologi jaringan lagi yang harus kalian buat. Ini yang kedua adalah topologi star, seperti ini ya. Kalau misalkan ada gambaran, nanti boleh lihat rekamannya atau di foto. Bisa nanti coba-coba dulu di rumah sendiri. Ini ada server, ada switch, dan ada 6 PC. Ya, kita lihat untuk PC-nya di sini IP-nya menggunakan DHCP juga. Karena Ibu buatnya di satu file yang sama, untuk networknya Ibu bedain ya. Kalau tadi topologi bus itu networknya 192.168.1, kalau yang star ini networknya 192.168.2. Untuk IP-nya biasa sama, didapat dari si ini ya, server. Ini beda, ini aja sih, beda. Kalau simulasi sama ya, beda tampilan desainnya aja. Tapi secara implementasi nanti kalian harus bisa membedakan untuk topologi bus ini tidak menggunakan switch. Ya, karena ini di simulasi kita tidak bisa pakai konektor, tapi ketika implementasi nyatanya untuk topologi bus ini tidak menggunakan switch. Dia menggunakan konektor penghubung untuk si media transmisinya. Kalau untuk topologi star, memang dia betul menggunakan switch gitu ya, atau hub. Jadi ini hanya disimulasikan saja supaya bisa saling Jadi jangan sampai bingung nanti kok waktu itu disimulasi pakai switch. Tadi penjelasannya enggak, ini hanya simulasi aja. Implementasinya topologi bus itu tidak menggunakan switch, tapi menggunakan konektor media transmisi ya. Konektornya untuk fiber optik atau koaksial tuh berbeda dengan konektor untuk kabel UTP ya. Biasanya itu kabel-kabel koaksial atau kabel fiber optik. Ini topologi star, terus nanti kalian juga harus membuat topologi ring. Topologi ring, kita lihat untuk topologi ring ini tidak menggunakan server. Di sini dia standalone. Untuk ring ini IP-nya statik. Ya, untuk ring ini bukan DHCP tapi statik dengan segmen IP yang sama 3. Ini 1, 2, dan seterusnya. Ya, untuk ring ini IP-nya statik, kemudian yang mesh. Yang mesh ini kita lihat ya di sini ada, ini kan gabungan dari star dan ring ya. Seperti ini. Jadi di sini ada server, ada 6 switch, dan ada 5 klien, di mana salah satu kliennya ada laptop. Kita lihat PC ini. Untuk PC, lainnya menggunakan IP secara DHCP. Ya, kita lihat ya. Semua menggunakan IP secara DHCP. Tuh. Seperti biasa, pengaturannya seperti tadi. Di sini DHCP. Itu. Terus yang tree. Yang tree di sini ada 1 server, 2 switch, dan PC. Di network yang pertama, networknya 192.168.5. Network yang kedua kita lihat berapa IP-nya. Sama ya, 5. Terhubung. Server. Oke. Terus baru nanti topologi hybrid ini gabungan dari 3 topologi sekaligus. Nah, untuk menghubungkan 3 topologi sekaligus ini, di mana masing-masing topologi ini mempunyai segmen IP yang berbeda. Untuk melakukan translate IP yang berbeda, di sini menggunakan router agar bisa mentranslate beberapa segmen network yang berbeda. Seperti itu ya, ini kita akan lakukan simulasinya minggu depan, tapi kalau yang mau buat duluan silahkan. Minggu depan tinggal presentasi aja. Oke, gimana? Sampai sini ada yang ingin tanyakan?
sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini? Cukup? Putri jangan lupa ya, Kamis besok perkuliahannya diundur di jam berapa Put kemarin Put Ibu bilang? Jam 1 ya? Iya, Bu. Ya, Itu nanti siang. Putri. Iya, siang, Mat. Pasalnya Gimana? pasalnya. Amat, apa mau di Jumat pagi apa Kamis siang? Boleh Bu, kapan saja saya bisa, insya Allah. Bisa ya. Yang lain bisa ya. Kemarin seolah nggak ada ya, jadi mungkin baru dengar infonya hari ini. Untuk hari Kamis, mata kuliah teknik basis data dimundurkan jam perkuliahannya yang harusnya jam 10 pagi ke jam 1 siang. Putri tolong hubungi Pak Soleh ya, Putri. Bu, ini Kamis ini ya, Bu? Kamis Minggu ini ini. sama Kamis depan. Oh iya. 2 Iya, ya. Kamis. Ya. Oke ya. Bisa ya. Oke, Bu. Jadi untuk Kamis minggu ini untuk mata kuliah teknik basis data, perkuliahannya diundur ke jam 1 siang. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan kita minggu ke-11 komunikasi data hari ini? Bu, itu gambarnya yang di topologi boleh di-share, Bu, ke grup. Hmm? Gambar yang di Ini, gambar topologi jaringan, nah itu. maksudnya? Saya mau screenshot dulu, Bu. Ya udah, ini screenshot dulu. Yang mana? Nah, Star. coba lanjut. Udah. Udah, Star udah? Udah. Bawa ya. Nih, ini yang ring sama mesh. Iya, udah. Udah. Terus ini yang tree. Udah. Yang hybrid. Bentar, Ibu kecilin dulu. Udah. Ini yang hybrid nih. Udah. Udah. Oke. Oke. Kasih, Bu. Nanti di-share ke grup ya, Put. Oke, sudah ya. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 11.50. Sebelum kita akhiri perkuliahan komunikasi data hari ini, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada ucapan dan perilaku yang kurang berkenan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang, Bu, selamat Waalaikumsalam. makan siang.